Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama kita ini merupakan suatu utusan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita merupakan utusan Allah dan datang pesan daripada Allah, dan pesan itu harus disampaikan kepada hamba-hambanya Allah, dan ada pula pesan yang sampai kepada kita, yang sampai kepada kita disampaikan di dalam pesan itu bahwasanya inna dunya khuliqat lakum, dikatakan kepada semua hamba, inna dunya khuliqat lakum, bahwasanya dunia ini dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya Allah ciptakan untuk manusia. Betapa besarnya kemurahan Allah ini, dan kita dengar ini setiap hari. Dan betapa besarnya dunia ini, dan apa yang tidak ada dalam dunia ini. Dan dikatakan bahwasanya dunia ini Allah ciptakan untuk kita. Bukan sekedar diciptakan saja, akan tetapi Allah tundukkan pula dunia ini untuk kita. Semua pekerjaan-pekerjaan kita, apa-apa yang kita butuhkan, semua makhluk-makhluk yang ada itu Allah Subhanahu wa taala tundukkan kepada manusia. Dan ini disebut juga dengan istilah taskhir. Sebagaimana kuda Allah tundukkan kepada kita, gajah Allah tundukkan kepada kita. Betapa besarnya kekuatan daripada gajah itu. Namun gajah itu Allah tundukkan kepada kita. Ini dikatakan suatu contoh saja. Maka semua yang ada itu Allah Subhanahu wa taala tundukkan kepada kita. Artinya apa? Semua yang ada itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk berkhidmat kepada kita. Ada beberapa makhluk itu yang mana kita sadar bahwasanya memang dari makhluk ini kita mendapatkan suatu keuntungan. Dan ada juga beberapa makhluk yang tanpa kita sadari itu berkhidmat juga kepada kita. Sebagaimana adanya racun di dalam ular, ini pun juga diciptakan untuk kita, sebagaimana lebah daripada madu. Hanya saja penggunaannya berbeda. Penggunaan daripada madu berbeda, penggunaan daripada racun juga berbeda. Namun dua-duanya ini untuk manusia. Allah tundukkan lebah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman di dalam lebah tadi itu sehingga dia pergi ke tempat-tempat yang jauh untuk membuat suatu madu. Kemudian madu itu untuk kita. Dan kemudian dikatakan bahwasanya fihi syifaa'un linnas, di dalam madu itu terdapat obat bagi manusia. Dan di dalam meracun ular itu pun juga ada manfaatnya. Kenapa? Karena ini diciptakan untuk kita manusia. Namun dalam masalah bagaimana cara kita menggunakan daripada manfaat ini, ya itu memang masalah lain. Ada cara-cara yang lain-lain di dalam menggunakan racun ini. Dikatakan oleh beliau bahwa saya ini punya teman yang mana dia itu sudah meninggal dunia. Dia sangat sayang kepada saya. Kemudian dia memberikan saya sebuah racun. Kemudian saya berkata,
Kamu ini gimana? Kau memberikan saya racun? Apakah ini sesuatu yang bisa diminum? Teman saya katakan bahwasanya di India 60% daripada ular itu dia tidak punya bisa. Hanya 40% saja ular yang ada bisa di dalamnya. Apa manfaat daripada ular ini? Maka dikatakan dengan racun ini bisa dibuat suatu obat-obat yang menghilangkan jarasim-jarasim yang ada di dalam tubuh manusia. Sebagaimana lebah menciptakan madu untuk manfaat bagi manusia, begitu pula ular menciptakan racun, itu pun juga manfaat bagi manusia. Sehingga dikatakan semua yang ada di atas muka bumi ini itu berkhidmat kepada kita manusia. Sebagaimana Allah katakan oleh Nabi kita, Inna dunya khuliqat lakum, bahwasanya Allah menciptakan dunia ini untuk kalian dan kalian diciptakan untuk akhirat. Inilah pesan yang diberikan kepada kita. Dan inilah tabligh dan inilah dakwah bahwasanya kita ini diciptakan untuk kehidupan akhirat. Setiap orang yang beriman bahwasanya dia adalah makhluk akhirat. Dia di dalam kehidupan dunia menciptakan kehidupan akhiratnya. Kenapa? Karena dia diberikan pengetahuan dalam kehidupan dunianya. Apa pengetahuan yang diberikan kepada dia? Wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Apa-apa yang diberikan oleh Allah, apa-apa kemampuan yang diberikan oleh Allah, apa-apa kekuatan yang diberikan oleh Allah, itu semua digunakan untuk menciptakan kehidupan akhirat kita. Ini pesan. Apa-apa yang diberikan oleh Allah, kekuatan apapun yang diberikan oleh Allah, kita ciptakan kehidupan akhirat dari ini. Kenapa? Karena kita berjalan menuju kehidupan akhirat kita. Wabtaghi fima ataakallah daral akhir. Buat kehidupan akhirat kalian. Orang yang membuat kehidupan akhiratnya adalah orang-orang yang cerdas. Dan orang-orang yang menciptakan kehidupan dunia mereka itu adalah orang-orang yang gagal. Terkadang dia meninggalkan dunia dan terkadang dunia meninggalkan kita. Makanya kita itu diperintahkan untuk menciptakan kehidupan akhirat kita. Wabtaghi fima ataakallah daral akhirah. Apa-apa yang diberikan kepada kalian, maka kita gunakan apa yang diberikan itu untuk menciptakan kehidupan akhirat kita. Para nabi alaihissalam adalah orang-orang akhirat. Datang kehidupan dunia untuk menciptakan akhirat. Datang kehidupan dunia untuk memberikan pelajaran kepada umat bahwasanya kita ini diciptakan untuk kehidupan akhirat. Sehingga apa? Sehingga nanti tatkala sampai dalam kehidupan akhirat tidak ada lagi yang menyesal. Sehingga nanti tatkala datang dalam kehidupan akhirat dia akan berbahagia. Oh, ini ternyata akhirat saya. Ya, inilah yang diciptakan oleh Allah untuk kamu. Dan selain daripada ini, Allah pun juga masih menyimpan kenikmatan-kenikmatan yang tiada batas untuk dirimu. Tatkala seorang itu akan meninggal dunia, datang malaikat kepadanya. Kalau dia
adalah orang yang berjalan dalam kehidupan dunia penuh dengan ketaatan, maka malaikat ini akan membantu dirinya. Karena apa? Karena pada saat seseorang itu akan meninggal dunia, setan pun juga akan datang kepadanya, mengganggu dirinya. Setan berusaha bagaimana seseorang ini itu mengingat perkara-perkara dunianya. Kamu akan meninggalkan anak kamu, meninggalkan istri kamu, meninggalkan rumah kamu, meninggalkan kerja kamu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kematian kepada kamu. Kalau Allah itu betul sayang kepada kamu, apakah Allah itu memberikan kamu kematian? Dikatakan Maulana Syafi'i itu menulis satu kitab yang berjudul Kaidus Syaitan Inda Mautil Insan. Sekarang ini kita ini sudah meninggalkan kebiasaan membaca, kata beliau. Padahal hakikatnya kita ini bisa berjalan dalam kehidupan dunia ini dengan ilmu dan zikir. Sebagaimana gilingan daripada gandum yang memiliki dua batu. Tatkala dua batu ini ada, maka gandum bisa digiling. Maka beliau menulis satu kitab, Kaidus Syaitan Inda Mautil Insan. Makarnya syaitan tatkala seseorang akan meninggal dunia. Makanya syaitan itu berusaha mengingatkan perkara-perkara dunia kepada orang akan yang meninggal dunia. Kamu punya anak yang masih kecil-kecil, kamu akan dimatikan oleh Tuhan kamu. Dijauhkan orang itu dari Allah Subhanahu wa taala oleh syaitan. Maka inilah makarnya syaitan tatkala seseorang itu akan meninggal dunia. Padahal semua apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu merupakan suatu rahmat untuk kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan zalim terhadap dirinya sebagaimana Allah mengharamkan kezaliman di antara hamba-hambanya. Wa ma ana bizallamin lil abid, kata. Maka semua yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita itu sudah Allah Subhanahu wa taala berikan dengan rahmat Allah. Ini yang terbaik untuk kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya di dalam hadis itu kita diajarkan oleh Nabi kita untuk menyelamatkan diri kita dari tipuan syaitan. Sampai-sampai nanti dengan tipu daya syaitan ini, maka manusia akan sedikit sekali yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan janjinya syaitan di hadapan Allah tatkala Allah menjadikan syaitan ini sebagai martut. Makanya di dalam masalah ini Nabi kita mengajarkan doa dan juga Nabi mengajarkan sunnahnya di dalam masalah ini. Apabila kita berpegang dengan sunnahnya Nabi, caranya Nabi, maka kita akan sampai di tempat tujuan kita. Maka kita harus senantiasa banyak-banyak berdoa kepada Allah. Dan Nabi mengajarkan kita doanya. Padahal tidak ada satupun syaitan yang bisa memberikan was-wasnya kepada Nabi. Tidak ada syaitan yang bisa mengganggu daripada Nabi. Namun Nabi kita tetap membaca daripada doa ini.
untuk memberikan ta'lim kepada umat ini. Maka dikatakan, setan ini tidak bisa mengganggu daripada Nabi kita, tapi setan mengganggu kita sebagai umatnya. Makanya Nabi kita mengajarkan sunnahnya, caranya, mengajarkan doa, zikir. Supaya apa? Supaya kesan daripada setan itu tidak ada di dalam hati kita. Bagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Dan permusuhan kita dengan setan ini bukan sebagaimana permusuhannya sesama manusia. Terkadang dia datang dari perhiasan, terkadang dia datang dari hawa nafsu, terkadang dia datang dari keinginan. Maka dikatakan hanya satu saja cara untuk menyelamatkan diri kita dari syaitan, yakninya dengan caranya Nabi SAW dan syariatnya Nabi. Maka dikatakan bahwasanya syaitan ini sangat bermusuhan sekali dengan Nabi kita. Nabi kita berdoa, Ya Allah, dalam sebuah masnun doa, Allahumma ja'alni fi wajhik wa jiwarik min kulli syu'in wa min kulli syaitanir rajim. Apa maksudnya? Ya Allah, masukkanlah aku dalam perlindunganmu. Jagalah aku di dalam perlindunganmu dari setiap keburukan-keburukan dunia. Dan dari setiap daripada keburukan-keburukannya syaitan. Setelah itu kata beliau, kita pun harus menghafalkan daripada doa ini. Bukan hanya sekedar kita mendengarkan di dalam bayan, bahwasanya doa ini sudah pernah kita dengar, bukan. Tapi bagaimana kita hafal juga. Karena maksud daripada bayan kita ini adalah ta'lim wa ta'alum. Belajar dan mengajar. Itu kita adakan bayan. Karena hakikatnya bayan ini bukan suatu maksud di dalam kerja kita ini. Akan tetapi di dalam bayan inilah kita mentalkinkan, mengajarkan tata cara di dalam kehidupan kita. Dan dakwah daripada Nabi kita senantiasa mengajak bagaimana manusia ini bisa membetulkan daripada kehidupan kita. Dan manusia di dalam hidup di atas muka bumi ini memiliki dua perkara. Ada keperluan hidup, ada maksud hidup. Keperluan hidup itu akan habis tatkala manusia meninggal dunia. Seperti makan, minum. Dan keperluan-keperluan ini pun juga merupakan makhluknya Allah. Dan di dalam memenuhi daripada keperluan-keperluan kita pun juga Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan keperluan kita. Itu dikatakan bahwasanya keperluan-keperluan yang ada ini batasannya hanya sampai kematian saja. Begitu mati maka keperluan ini habis. Kemudian yang kedua adalah maksud hidup. Apa maksud hidup kita? Dikatakan hidup ini merupakan satu nikmat yang selain Allah tidak ada yang bisa memberikannya. Dan ini merupakan sifatnya Allah, muhyi, memberikan kehidupan.
mumit, memberikan kematian. Dan sifat ini adalah sifat yang sempurna. Selain daripada Allah tidak ada yang bisa memberikan kehidupan, selain daripada Allah tidak ada yang bisa mendatangkan kematian. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghidupkan seseorang, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Apabila Allah Subhanahu wa taala mematikan seseorang, maka tidak ada satupun pula yang bisa menolaknya. Maka katakan bahwa ini merupakan pemberian Allah, yang selain daripada Allah tidak ada yang bisa memberikannya. Kalau masalah keperluan hidup, semua orang tahu apa-apa saja yang dia keperluan. Setiap hari apa saja yang ia butuhkan. Namun dalam maksud hidup, ini merupakan sesuatu yang tersembunyi. Kenapa saya diciptakan? Maka hendaknya kita tanya kepada orang yang menciptakan kita. Seperti orang menciptakan obat. Apa fungsi obat ini? Ya tanya sama orang yang buat obat ini. Sehingga ia katakan bahwasanya obat ini adalah untuk penyakit ini, penyakit mata, penyakit telinga. Dan dia sampaikan manfaatnya. Bahkan cara menggunakannya pun juga akan dia sampaikan. Maka hadirin melihat Allah, Allah yang memberikan kita kehidupan. Dan Allah memberikan kita kehidupan dalam suatu masa yang tertentu. Dan setiap manusia pun akan hidup sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Walladzi khalaqahu min tin, tsumma qada ajala. Allah menciptakan kita dari tanah dalam satu masa yang ditentukan. Dan setiap orang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala waktunya, wa adadun musamma indahu. Dan juga kematian secara istimai, yakni kematian alam ini, datangnya kematian ini pun juga tidak ada yang tahu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ada adadun muqarrarah, ada adadun musamma. Kematian secara infiradi, ada kematian secara istimai. Maka ini merupakan suatu sunnatullah di dalam kehidupan ini yang akan tetap berjalan hingga hari kiamat. Dan apa maksud Allah Subhanahu wa taala menciptakan sunnatullah ini? Maka Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya aku menciptakan kehidupan dan kematian ini untuk melihat siapa yang mengamalkan amalan yang baik dalam kehidupan ini dan siapa yang mengamalkan amalan yang buruk dalam kehidupan ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Orang yang hidup dia akan mendatangi yang namanya kematian dia. Maka hidup datangnya dari Allah, kematian datang pun juga dari Allah. Dan ini semua sunnahnya Allah ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk melihat di antara kita siapa yang beramal kembali kepada Allah membawa amal-amal yang baik atau siapa yang beramal di atas dunia dengan amal-amal yang Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita apa-apa yang akan membentuk kehidupan kita. Maka dikatakan bahwasanya yang akan membentuk kehidupan kita apabila kita memiliki hubungan dengan Allah. Hubungan seperti apa yang harus kita miliki dengan Allah? Toh Allah Subhanahu wa taala tidak punya keluarga. Nah, maka dikatakan hubungan yang harus kita miliki dengan Allah Subhanahu wa taala adalah hubungan kehambaan. Bahwasanya kita ini adalah hambanya Allah. Kita adalah hambanya Allah, Allah adalah Tuhan kita. Allah adalah khalik kita, Allah adalah ma'bud kita. Sedangkan kita adalah abidnya Allah. Itulah dikatakan, jadilah senantiasa sebagai hambanya Allah.
Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah dan mulai berbuat tabligh, berdakwah di Madinah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang-orang Madinah, "Kunu ibadallahi ikhwana." Kunu ibadallahi ikhwana, kata Nabi. Jadilah kamu hamba-hamba Allah. Ini tanggung jawab yang pertama. Karena Allah yang menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, menjadi hambanya. Ini merupakan haknya Allah. Kemudian sesama manusia, ikhwana. Hidup sebagai seseorang yang bersaudara. Ini yang ditalkinkan oleh Nabi SAW pertama kali tatkala beliau sampai di kota Madinah. Yang mana di sana terdapat dua kabilah yang selama 120 tahun mereka senantiasa berselisih. Maka Nabi SAW ajarkan kepada mereka, suruh mereka untuk saling bersaudara. Dan ini bukan hanya untuk orang-orang yang ada di Madinah, tapi ini merupakan pesan untuk seluruh umatnya Nabi sampai kepada hari kiamat. Bagaimana kita ini menjadi hambanya Allah dan bagaimana kita hidup sesama manusia sebagai orang yang saling bersaudara. Menjadi hamba Allah, tatkala kita dituntut untuk beribadah, maka kita beribadah. Sebagaimana adanya puasa, sholat, zakat yang tidak kita sekutukan di dalamnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada ketaatan. Selain daripada ibadah, ada pula perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibadat apa? Ada puasa, sholat, zakat. Selain itu ada pula hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ada hukum-hukum yang sifatnya infiradi, ada hukum-hukum yang sifatnya istimai. Di setiap keadaan-keadaan ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, bagaimana kita dalam kehidupan kita ini senantiasa dengan ilmu dan zikir. Yang mana kita letakkan ini di dalam 6 sifat kita di nomor yang ketiga. Dan beliau katakan bahwa kita ini sangat butuh sekali dengan ilmu dan zikir ini. Dan sangat penting sekali ilmu zikir ini. Dengan adanya ilmu zikir ini, maka kita akan bisa berjalan kembali kepada jalan yang benar. Sebagaimana kereta api bisa kembali berjalan di atas relnya. Untuk itu, selain kita berjalan di atas kehidupan dunia ini, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, tapi juga kita harus mengerjakannya dengan cara yang benar. Fasibtum annama khalaqnakum abasa. Maka kalian merasa bahwasanya kalian dihidupkan dalam kehidupan dunia ini tanpa ada suatu maksud di dalamnya. Hidup 60-70 tahun dalam kehidupan yang panjang-panjang, makan yang banyak, diberikan kesehatan, diberikan harta, diberikan anak. Apakah ini semua Allah berikan tanpa ada suatu maksud? Ini Allah berikan bukan tanpa ada maksud, ada maksudnya. Semua yang ada itu membawakan kita kepada suatu natijah. Fasibtum annama khalaqnakum abasa. Akan tetapi kamu dalam kehidupan dunia ini nanti akan sampai kepada hasil kehidupan kamu. Tatkala kehidupan kamu selesai, maka hasil daripada kehidupan kamu itu pun akan ada di hadapan kamu. Bagaimana kamu menjalani kehidupan kamu? Dan sebagaimana kamu menjalani kehidupan kamu, seperti itu pula lah nanti Allah Subhanahu wa taala akan bermuamalah dengan kamu. Untuk itu hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala,
Kehidupan kita ini adalah kehidupan yang penuh dengan tanggung jawab. Pertama yang harus kita kerjakan, tanggung jawab kita adalah memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari hendaknya hubungan kita dengan Allah bertambah, rasa takut kita kepada Allah bertambah, rasa harap kita kepada Allah itu bertambah. Para nabi alaihi wasallam senantiasa memberikan kabar gembira untuk kalian ini, untuk kalian ini, untuk kalian ini, dan semua yang dikatakan Nabi itu adalah benar. Memberikan kabar gembira. Namun selain memberikan kabar gembira, para Nabi juga memberikan ancaman-ancaman. Kalau kamu tidak mengamalkan ini, maka nanti kamu akan seperti ini. Kamu tidak mengerjakan ini, maka nanti akan seperti ini. Untuk itu diajarkan di dalam Al-Quran kepada kita, Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulik. Ini merupakan satu doa. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulik. Ya Allah, berikanlah kepada kami suatu perkara yang mana engkau janjikan dengan lidahnya nabimu. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita, Subhanallah a'zamu minal Uhud. Satu subhanallah, ini lebih besar daripada Pahar Uhud, lebih besar daripada Gunung Uhud. Dari segi pahalanya, ganjarannya lebih besar daripada Gunung Uhud. Gunung Uhud dikatakan adalah gunung yang penuh dengan keberkahan di kota Madinah. Orang yang biasa ke Madinah pun juga biasa berziarah kepada Gunung Uhud ini. Bahkan dikatakan oleh Nabi kita bahwasanya gunung ini cinta kepada kita, kita pun juga cinta kepadanya. Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Orang-orang yang syahid tatkala perang Uhud itu pun juga ada di sana. Sehingga dikatakan oleh Nabi kita bahwasanya ini adalah suatu gunung yang cinta kepada kita dan kita pun juga cinta kepadanya. Selain daripada Gunung Uhud ini ada juga Gunung Air namanya. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya gunung ini bermusuhan dengan kita. Hadza jabalun yubghiduna. Dari gunung ini senantiasa dia membenci kita. Kita pun membenci gunung ini. Maka dikatakan bahwasanya satu subhanallah itu lebih besar daripada gunung Uhud. Maulana Ilyas rahmatullah alaih menyampaikan kepada orang-orang, memahamkan orang-orang, apabila satu subhanallah di dalam zikir kamu ini lebih besar daripada gunung Uhud, maka bagaimana dengan fardu-fardu yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam diri kamu yang lainnya? Betapa besarnya daripada amalan-amalan itu. Betapa besarnya ganjarannya, pahalanya. Satu subhanallah saja lebih besar daripada gunung Uhud. Maka semua ini itu disampaikan kepada kita melalui Nabi kita. Supaya kita ini manusia siap di dalam beramal. Akan tetapi hawa nafsu itu senantiasa membawa kita jauh daripada jalan Nabi. Maka tatkala seseorang itu dia mengalahkan hawa nafsunya demi ketaatan kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, inilah yang dikatakan dengan orang yang bermujahadah di dalam amal agamanya.
Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di dalam jalan kami, kata Allah, kami akan berikan jalan yang hak, jalan yang benar kepadanya. Allah memiliki jalan yang banyak untuk bisa sampai kepadanya. Memberikan minuman kepada seekor anjing pun juga bisa mencapai kedekatan dengan Allah. Menjadikan meminumkan anjing ini sebuah air menjadi suatu wasilah untuk sampai kepada Allah. Maka dikatakan banyak jalan untuk bisa sampai kepada Allah. Maka para nabi alaihissalam datang dalam kehidupan dunia ini menjadi pemandu bagi kita semua. Bagaimana kita ini bisa sampai kepada Allah. Sehingga yang datang yang terakhir dari seorang nabi adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabi kita, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah wahai nabiku, inilah jalanku. Jalan yang mana? Ad'u ila Allah, mengajak kepada Allah ala basiratin, dengan keyakinan yang penuh, dengan hak. Saya adalah da'i daripada perkara ini. Dan orang-orang yang mengikuti saya, ia pun juga menjadi da'i dari perkara ini. Apabila orang tidak mengikuti daripada jalan ini, maka tidak ada satupun kebaikan yang dapat diterima di dalam dirinya. Sebagaimana dikatakan dalam suatu syair, amalan yang bertentangan dengan sunnah Nabi, apabila seseorang itu mengamalkannya, sekali-kali dia tidak akan bisa sampai ke tempat tujuannya. Apapun yang ia usahakan, apapun yang ia korbankan, semuanya justru akan menjadi penyakit untuk dirinya, akan menjadi musibah bagi dirinya. Hazrat Umar radhiyallahu taala anhu melihat seorang Nasrani berdiri di dalam tempat peribadahnya, yang mana ia ini saking banyaknya beribadah sampai tubuhnya ini kurus, kering. Melihat keadaan ini, Hazrat Umar pun menangis. Kemudian orang-orang berkata, wahai Amirul Mukminin, dia ini orang Nasrani. Kenapa engkau sedih dengan dirinya? Kenapa engkau prihatin terhadap dirinya? Maka dikatakan oleh Hazrat Umar, ya saya tahu bahwasanya dia ini adalah orang Nasrani. Dan dia berusaha terhadap mazhabnya. Betapa banyaknya amalan-amalan yang sudah dia kerjakan kira-kira. Salatnya, puasanya, bermujahadah dia di dalam amalannya. Sampai dia kurus kering seperti ini. Akan tetapi nanti bagaimana natijahnya, hasilnya? Nanti dia malah akan dimasukkan ke dalam neraka. Wujuhun yawma izin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Betapa banyak daripada wajah-wajah, betapa banyak daripada manusia-manusia yang dia itu khusyuk, senantiasa beramal, meletih-letihkan dirinya, khasyiatun amilah, nasibah, senantiasa meletih-letihkan dirinya. Akan tetapi tasla naran hamiyah, justru nanti akan dimakan oleh api neraka. Maka dikatakan oleh Hadrat Umar, melihat keadaan dia inilah aku menjadi sedih. Dia bersusah payah, berletih-letih, namun hasilnya malah masuk ke dalam neraka.
Maka kita pun juga diberikan suatu usaha untuk beribadah, berbuat akhlak yang baik, berbuat ihsan dengan ilmu dan zikir. Dan hasil daripada usaha ini adalah hasil yang sangat indah. Wujuhu yawma idzin na'imah. Wajah-wajah mereka nanti di akhirat berseri-seri, penuh dengan kenikmatan. Maka dikatakan, apabila suatu usaha itu betul, maka hasilnya pun juga akan betul. Namun apabila usaha itu salah, maka hasil daripada usaha itu pun juga akan salah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Allah lah yang telah mengirimkan nabinya dengan amal yang benar, dengan akidah yang benar. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Allah mengirimkan nabinya, akidah yang disampaikan, apa yang harus diimani, apa yang harus diamalkan, itu adalah apa-apa yang benar yang disampaikan oleh Nabi. Itulah dikatakan Hadrat Umar itu bersedih. Dia bersusah-susah, dia berletih-letih buat usaha, namun hasilnya malah dimasukkan ke dalam neraka. Itulah hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan satu usaha yang benar. Diberikan agama, agama yang tidak akan terhapus, agama yang tidak akan termansuh, agama yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila umat tidak beramal pun terhadap agama ini, agama tetap tidak akan terhapus. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini. Agama ini akan tetap ada sampai akhir. Di setiap daripada zaman, setiap daripada masa akan ada orang-orang yang mengajak kepada agamanya Allah. Maka juga dikatakan bahwasanya ini dituliskan di dalam perkataan-perkataannya sahabat. Setiap zaman apapun, pada masa apapun, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menciptakan orang-orangnya yang mengajak kepada agamanya Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjalan sesuai dengan jalannya kami, bersusah-susah di dalam jalannya kami, maka kami akan bukakan jalannya kami. Tatkala jalan Allah telah terbuka, maka di dalam menyempurnakannya pun akan mudah. Maka bagaimana sekarang ini usaha kita itu benar, cara kita itu benar. Bukan hanya sekedar yang kita dengar-dengar saja, bukan hanya sekedar yang kita lihat-lihat saja, tapi kita harus pelajari dan kita yakini. Karena di dalam agama ini, pertama sekali yang dituntut kepada kita adalah perkara yakin. Apa yang dijanjikan oleh Allah itu adalah perkara yang hak. Amal-amal yang diberikan oleh Allah itu adalah perkara yang hak. Janji-janji Allah itu pun juga perkara yang hak. Janji Allah pasti akan Allah Subhanahu wa taala tunaikan. Ya, walaupun ada perbedaan masa di dalam Allah menunaikan janjinya tersebut. Ada Allah langsung menunaikan daripada janjinya. Ada Allah Subhanahu wa taala takhirkan di dalam
penunaian janjinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala taghurrannakum hayatud dunya. Janganlah kamu itu tertipu dengan kehidupan dunia. Karena tatkala manusia berjalan di atas perkara yang hak, maka di sisi kiri dan kanan daripada manusia ini akan senantiasa ada keadaan yang menguji manusia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai rumah daripada keadaan-keadaan. Terkadang terkadang sehat, terkadang sakit, terkadang kaya, terkadang miskin. Inilah dunia, rumah daripada keadaan-keadaan. Lantas apa yang harus kita lakukan di dalam setiap keadaan-keadaan? Maka dikatakan, tatkala setiap daripada keadaan-keadaan yang datang di dalam diri kita, seperti apa hukum yang ada di dalamnya, seperti itulah kita tunaikan keadaan itu. Bahkan dikatakan, kita harus bertanya, dalam keadaan seperti ini, apa perintah Allah? Faf'alu ma tu'marun, kata Allah. Kerjakanlah amal yang telah diperintahkan kepada kalian. Sampai kapan? Sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kamu itu mati, melainkan dalam keadaan kamu telah berserah diri kepada Allah. Maka dikatakan ini merupakan suatu tashkil daripada Allah. Maka hendaknya kita senantiasa melihat apa hukum-hukum daripada Allah di dalam keadaan ini. Dan setiap keadaan itu ada hukumnya Allah, perintahnya Allah. Tatkala muda ada hukum Allah, tatkala tua ada hukumnya Allah, tatkala miskin ada hukumnya Allah, tatkala kaya pun ada hukumnya Allah. Maka dikatakan orang yang beragama Islam, dia menjalani kehidupannya itu dengan ilmu dan zikir. Setiap datang keadaan-keadaan yang ada, dia mengetahui apa ilmunya di dalam keadaan tersebut dan dia mengamalkan sesuai dengan ilmu yang ada itu. Ada orang yang sakit, kemudian dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya tidak mampu berdiri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, kamu tetap sholat. Gak bisa kamu berdiri, kamu duduk. Gak bisa kamu duduk, kamu berbaring. Kumulillahi qanitin. Allah perintahkan bagi kita untuk berdiri di dalam ibadah kita. Dan berdiri ini merupakan fardu di dalam sholat kita. Namun orang ini dia nggak bisa berdiri di dalam sholatnya karena sakitnya. Sehingga dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku tidak bisa berdiri ya Rasulullah. Sholli antu qa'id, kata Nabi. Kamu sholat tapi dalam keadaan duduk. Kemudian dikatakan sakitnya bertambah parah. Dia tanya lagi, ya Rasulullah, sekarang duduk pun juga sulit. Maka dikatakan kamu sholat dengan isyarat. Maka dikatakan setiap daripada keadaan-keadaan itu ada hukum-hukumnya Allah. Ada sunnah-sunnah Nabi SAW. Supaya kita ini di dalam menjalani peribadatan kepada Allah, menyempurnakan ketaatan kepada kita kepada Allah, tidak dalam keadaan yang sulit. Seperti seorang sahabat tadi, yang dia dalam keadaan sakit nggak bisa berdiri, maka disuruh untuk duduk, sehingga dia sholat dalam keadaan duduk. Kemudian tak bisa dia sholat dalam keadaan duduk, kemudian dia sholat dalam keadaan berbaring, sholat dengan keadaan memberikan isyarat.
Inilah maksud daripada ilmu dan zikir. Sebagaimana kereta api senantiasa berada dengan relnya, berada di atas relnya, sehingga kereta api ini bisa sampai kepada tujuannya. Maka seperti itu pula lah orang yang beragama Islam, setiap perkara-perkara yang ada harus dia sandingkan dengan ilmu dan zikir, sehingga dia bisa sampai kepada tujuannya. Memakai pakaian, memakai sendal, ada ilmunya, ada adabnya juga. Nah, sebagaimana tatkala memakai, kita memulainya dengan tangan kanan. Ketika melepaskan, kita lepaskan dari yang kiri. Maka dikatakan ini merupakan suatu sempurnaan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan ilmu dan zikir kepada umat ini. Kalau tidak ada ilmu dan zikir ini, maka umat ini akan senantiasa berada di dalam kejahilan dan kelalaian. Maka dakwah daripada para nabi alaihi wassalam ajmain mengeluarkan mereka daripada kejahilan, mengeluarkan mereka daripada kelalaian, dan memberikan tanggung jawab terhadap usaha agama ini, dan memberikan kabar-kabar gembira apabila kita menunaikan ketaatan, dan memberikan ancaman apabila kita meninggalkan amalan-amalan. Dan inilah modal kita di dalam menjalani kehidupan. Apa yang akan saya dapati di dalam beramal? Apa yang akan terjadi apabila saya tinggalkan amal? Apa yang terjadi apabila saya menyempurnakan tanggung jawab? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak menyempurnakan tanggung jawab? Maka kita harus mengetahui ilmunya. Dan dikatakan ilmu ini adalah ilmu fadail. Dan apabila seseorang itu ingat dengan ilmu-ilmu fadail, kenal dengan ilmu-ilmu fadail, maka dia akan mudah di dalam menyempurnakan tanggung jawabnya. Dan dia pun juga akan dengan senang hati menyempurnakan tanggung jawabnya. Dengan saya mengerjakan ini, Allah akan berikan ini kepada saya. Dengan mengerjakan salat berjamaah, saya akan diberikan pahala 27 kali lipat. Maka ini dikatakan dengan ilmu fadail. Maka dikatakan bahwasanya kita ini ditinggalkan oleh Nabi kita dengan dua perkara ini, ilmu dan zikir. Kalau tidak ada ilmu dan zikir ini, maka nanti akan datang yang namanya kejahilan. Lawan daripada zikir, lawan daripada ilmu adalah kejahilan. Lawan daripada zikir itu adalah kelalaian. Itu dikatakan, hargailah masa-masa senggangmu. Hargailah kesempatan-kesempatan yang ada di dalam kehidupanmu. Dikatakan bahwasanya dua perkara yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Yang pertama masa lapang kita, kemudian adalah masa sehatnya kita. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi, ni'matani maghmunun fihima katsirun minan nas. Dua perkara yang sangat besar, yang mana di dalamnya sangat sedikit sekali orang yang mengamalkannya, dan banyak orang itu tertipu di dalamnya. Dua nikmat yang orang itu banyak tertipu di dalamnya. Yang seharusnya seorang itu mengambil manfaat daripada nikmat, tapi ini dia malah tertipu di dalam nikmat tersebut.
Dikatakan apa itu dua nikmat tersebut? Satu adalah masa sehat, as-sihah. Kita tidak butuh kepada yang lain. Kondisi dalam keadaan sehat, bisa mengerjakan apa yang kita inginkan, bisa beribadah. Betapa besarnya nikmat ini. Dikatakan dalam satu muhawarah dalam Urdu, bahwasanya kesehatan ini melebihi daripada ribuan nikmat-nikmat. Dikatakan yang pertama adalah kesehatan. Kemudian yang kedua adalah faragh, masa lapang kita. Maka bagaimana di dalam waktu-waktu lapang kita itu kita gunakan kesempatan ini untuk menciptakan kehidupan akhirat kita. Karena kita ini manusia ini Allah berikan nikmat di dalam kehidupan kita ini untuk menciptakan kehidupan akhirat kita. Wabtaghu fima ataakallah daral akhirah. Dan syarat bagi seorang itu bisa menggunakan nikmat itu untuk menciptakan daripada kehidupan akhiratnya, syaratnya itu adalah keimanan di dalam hatinya. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berkeyakinan ini ya illa hayatun dunya. Kehidupan saya ya hanya kehidupan dunia ini saja. Selain daripada kehidupan dunia ini, saya akan mati, kemudian saya akan menjadi debu dan tidak ada lagi apa-apa. Ketika saya hanyut ya sudah habis. Dimakan oleh makhluk-makhluk yang ada di dalam lautan, di dalam sungai. Ini keyakinan mereka. Dan ini adalah keyakinan yang salah. Itu dikatakan dalam kehidupan ini sebagaimana ada permulaan, kehidupan ini pun juga ada ujungnya. Untuk itu setiap nabi-nabi yang datang, yang sangat ditekankan oleh para nabi alaihissalam adalah apa-apa yang akan terjadi nanti setelah kematian. Apa apa-apa yang dikerjakan oleh manusia, amal-amal apa yang dikerjakan oleh manusia, itu semua bentuknya akan Allah Subhanahu wa taala hadirkan ke hadapan dia tatkala dia berada di dalam kubur. Orang yang senantiasa menjaga sholatnya, maka bentuk daripada sholat ini akan dihadirkan di hadapan dia ini berupa suatu cahaya. As-salatu nurun. Kemudian dikatakan di dalam kuburnya dia akan merasakan kesejukan. Sehingga para sahabat bertanya, bagaimana mungkin di dalam kubur itu seseorang merasakan kesejukan? Tempat yang begitu sempit. Sebagaimana seseorang punya rumah yang kecil, rumah yang sempit, nah, bagaimana dia bisa merasakan kesejukan? Yang ada malah panas di dalam tempat yang sempit itu. Maka Nabi kita Muhammad SAW menyatakan kesejukan seseorang di dalam kuburnya adalah sedekah dia dalam kehidupan dunia. Setiap apa yang dia sedekahkan dalam kehidupan dunianya, itu akan menjadi kesejukan di dalam kuburnya. Jadi orang mendapatkan kesejukan karena sedekahnya. Dan nanti di hari kiamat, orang yang senantiasa bersedekah, apa yang ia sedekahkan itu nanti akan menjadi naungan bagi dia di akhirat kelak. Dia berteduh di bawahnya.
Seberapa banyak dia bersedekah dalam kehidupan dunia, maka sebesar itu pula lah nanti tempat berteduh dia di akhirat kelak. Dan seberapa banyak dia bersedekah dalam kehidupan dunia, sebesar itu pula lah nanti kesejukan yang akan dia rasakan dalam kuburnya. Maka di dalam ini ada fadail, ada pula masail. Di dalam kubur nanti kita akan ditanya. Bukan berarti begitu kita mati akan habis semua. Tidak. Akan tetapi kita akan ditanya nanti dalam kubur kita. Dikatakan hilang. मलेशिया के मेहमान है वर्षा 3 शहरीन भाई शहरेल और भाई उस्मान और उनके साथ एक साथी और है yang ada yang disebutkan namanya boleh Pak. Beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini diarahkan untuk ingat terhadap kehidupan akhirat kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh para sahabat, pelajaran yang paling banyak kita ingat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pelajaran-pelajaran akhirat. Innama himamunal akhirah walaysa himamunal dunia. Maka bagaimana kita dari kehidupan dunia kita ini menciptakan kehidupan akhirat kita. Yang paling pertama kita betulkan iman kita. Allah berikan kita iman. Berikan kita usaha di atas iman. Maka pahamkan pula manusia-manusia yang ada tentang nikmatnya Allah. Nikmatnya Allah menghantarkan Nabi kepada kita. Nabi Musa alaihissalam senantiasa berkata kepada kaumnya, ingatlah kepada nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian dengan mengirimkan seorang nabi di tengah-tengah kalian. Maka dihantarkannya nabi di tengah-tengah kita ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat nikmat Allah, lihat kudratnya Allah, dan juga kita ajak orang untuk tawajuh terhadap perkara ini. Kita usahakan bagaimana kita ini dan orang-orang yang ada menyempurnakan hukum-hukumnya Allah. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kita sempurnakan. Apa-apa yang dilarang oleh Allah kita jauhkan diri kita. Maka tatkala kita mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang, maka kita dikatakan sebagai orang yang ikut kepada Nabi, ittiba'un Nabi. Senantiasa kita beramal sebagaimana amal yang dikerjakan oleh Nabi kita. Nabi kita senantiasa mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita beramal. Mengajarkan amal, mengerjakan ilmu juga. Maka di dalam kehidupan kita ini, bagaimana kita yakin kepada Allah dan juga menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada perintah daripada Allah
maka kita sempurnakan perintah tersebut dengan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh pekerjaan-pekerjaan yang ada. Dan inilah tuntutan daripada kalimat la ilaha illallah. Apa perintah Allah kita sempurnakan? Kita sempurnakan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang dimaksud dengan ilmu ma'adzikir. Apa yang kita ketahui ya kita kerjakan. Apa yang tidak kita tahu kita tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sebagaimana dalam urusan-urusan dunia, apabila ada yang kita tidak ketahui, maka kita akan bertanya kepada ahlinya. Datang penyakit, kita mendatangi para dokter yang paham tentang penyakit. Ingin buat satu bangunan, maka kita datangi kepada ahli bangunan. Begitu pula dalam urusan agama. Kalau kita ingin mengetahuinya, maka kita datangi para alim ulama. Kalau kita tidak kerjakan ini, tidak ada ilmu dan zikir, maka kita akan senantiasa berada di dalam kejahilan dan kelalaian. Kehidupan kita akan senantiasa berada di dalam. Maka untuk itu, setiap daripada keadaan-keadaan yang ada, kita harus memiliki ilmu daripada keadaan tersebut. Datang takaza sholat, kita harus mengetahui ilmu sholat. Datang takaza zakat, kita harus memiliki ilmu tentang zakat. Nabi kita Muhammad SAW bukan hanya sekadar penyuruh sahabat-sahabat yang ada untuk keluarkan, tidak. Akan tetapi Nabi SAW ajarkan kepada mereka bagaimana cara mengeluarkan daripada zakat-zakat yang ada. At-ta'watu ilal faraid. Nabi kita senantiasa berdakwah terhadap faraid, perkara-perkara yang wajib. Bagaimana cara kita berusaha, apa yang harus kita makan, apa yang tidak boleh kita makan. Semuanya diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dengan adanya ilmu, maka seseorang akan jauh daripada kejahilan. Dengan adanya zikir, maka seseorang akan jauh daripada kelalaian. Maka dikatakan apabila kehidupan seseorang senantiasa dihiasi dengan ilmu dan zikir, maka seseorang itu pun juga akan mendapatkan kejayaan dalam kehidupannya. Bagaimana kita memiliki hubungan dengan Allah, memiliki hubungan peribadatan kepada Allah, beriman kepada Allah. Di dalam membetulkan daripada peribadatan kita masukkan diri kita di dalam ilmu dan zikir. Supaya ibadah kita ini betul. Karena kita ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Sampai di sini, ini baru merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala, hukukullah. Setelah ini ada pula yang disebut dengan hukukul ibad, haknya manusia-manusia yang ada. Bagaimana cara kita hidup sesama manusia. Kita diperintahkan untuk senantiasa berbuat baik, senantiasa untuk adil. Dikatakan wajib bagi kita untuk berbuat adil sesama manusia. Sunnah hukumnya bagi kita untuk berbuat baik sesama manusia. Dan diperintahkan pula bagi kita untuk menyukai, memberikan sesuatu kepada saudara kita terhadap perkara-perkara yang kita sukai untuk diri kita sendiri. Sebagaimana kita suka susu yang murni dibandingkan dengan susu yang bercampur dengan air, maka tatkala akan memberikan seseorang, maka kita berikan pula kepada orang lain itu susu yang murni, bukan susu yang bercampur dengan air. Dan yang lebih daripada ini semua, bagaimana kita ini memberikan faedah kepada saudara-saudara kita yang lain. Dengan ilmu kita, wahsinu, berbuat baiklah kepada manusia.
Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang senantiasa berbuat baik. Karena Nabi kita diajarkan untuk senantiasa berbuat baik sesama manusia. Dalam hukumullah kita harus memiliki keimanan, beribadah kepada Allah penuh dengan keikhlasan. Di dalam hukukul ibad kita senantiasa berbuat baik, senantiasa memuliakan daripada saudara kita. Bagaimana kebiasaan daripada para sahabat? Ya bataghuna fadlam minallahi wa ridwana. Para sahabat itu senantiasa mencari keutamaan daripada Allah dan senantiasa mencari keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun juga dianjurkan untuk meminta kepada Allah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan kepada kita, berikan kelebihan kepada kita. Dan dikatakan bahwasanya inilah sifatnya para sahabat. Ya bataghuna fadlam minallahi wa ridwana. Dan senantiasa mencari keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kehidupan daripada orang yang beriman. Senantiasa taat kepada Allah, menghidupkan sunnah Nabi SAW di dalam kehidupan mereka. Inilah jalannya Nabi. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Nabi Ji, bahwasanya inilah jalanku ala basirah. Dan jalan-jalan orang yang mengikuti aku. Dikatakan bahwasanya obat itu kalau berada di dalam lemari, maka obat nggak akan memberikan manfaat. Akan tetapi obat ini akan memberikan manfaat apabila obat itu dimakan. Sehingga akan berikan manfaat kepada mata, berikan manfaat kepada telinga, berikan manfaat kepada tubuh kita. Begitu pula lah, bagaimana cara kita mendapatkan manfaat di dalam kehidupan kita. Nah, maka di dalam kehidupan kita ini, kita senantiasa menyempurnakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan menyempurnakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang boleh saya kerjakan, ini yang tidak boleh saya kerjakan. Salat merupakan suatu yang fardu, maka saya harus menjaganya. Jangan sampai ada salat yang tertinggal di dalam kehidupan saya. Jangan sampai ada satu pun daripada sholat kita yang tertinggal yang belum kita kerjakan. Dan hendaknya kita ini orang-orang tabligh kata beliau menjadi orang-orang yang salihut tertib, yang mana semenjak daripada kita ini balik sampai sekarang ini tidak ada satupun daripada sholat-sholat yang tertinggal. Hafidhu ala sholawat kata Allah. Senantiasalah kalian menjaga daripada sholat-sholat yang ada. Dirikan sholat-sholat. Jaga sholat-sholat. Jangan sampai ada sholat yang tertinggal. Semenjak kita ini menjadi balik. Kalau ada sholat-sholat kita yang tertinggal semenjak kita balik, maka hendaklah kita mengqadha daripada sholat-sholat tersebut. Begitu pula, bukan hanya sholat saja. Puasa kita pun juga kita lihat. Jangan sampai ada puasa-puasa kita yang tertinggal. Kalau ada yang tertinggal, maka kita qadha.
Untuk itulah ada yang Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa hendaknya lagi dan lagi meluangkan waktu kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita mengetahui tentang kepentingan daripada ilmu agama ini. Kepentingan daripada Quran, kepentingan daripada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang namanya tabligh itu adalah Quran dan Sunnah. Membiasakan diri kita senantiasa berada di dalam amalan-amalan Sunnah. Katakan di dalam kayak itu sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu tatkala masuk ke dalam agama Islam, ikut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau membuat tempat sholat di depan rumah beliau, yang mana beliau biasa sholat di sana. Akan tetapi orang-orang musyrik tidak suka dengan ini. Apa maksudnya? Maksudnya tatkala seseorang itu dia sibuk dengan usaha dakwah dan tabligh, maka otomatis nanti dia akan menjadi hamba-hamba yang berusaha menyempurnakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, beliau ambil andil dalam dakwah dan tabligh sehingga beliau pun membuat tempat sholat, buat musola di hadapan rumahnya. Sehingga orang-orang kafir pun tidak senang dengan apa yang dibuat oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Dan bukan hanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala saja. Seluruh sahabat-sahabat yang ada di dalam kehidupan mereka semuanya tidak ada yang lepas daripada ilmu dan zikir. Maka dikatakan apabila seseorang itu betul dia di dalam dakwah dan tablignya, maka akan muncul kebiasaan peribadatan di dalam dirinya. Kemudian akan muncul rasa ihsas di dalam dirinya untuk meningkatkan pengorbanan di dalam dirinya. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu senantiasa ingin berkorban untuk agama, senantiasa ingin untuk berkorban kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala suatu ketika ditanya oleh Nabi, apa yang kamu tinggalkan di rumah kamu? Maka dikatakan, yang aku tinggalkan hanya Allah dan Rasulnya. Untuk itulah dikatakan bahwasanya Hadraji kita menuliskan kitab daripada Hayatus Sahabat. Supaya apa? Supaya kita ini memiliki pedoman di dalam kehidupan sahabat, di dalam menghidupkan amalan dakwah dan tabligh ini. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin wa anzalna ilaikum nurun mubin. Nurun mubin. Maka Al-Quran merupakan ilmu daripada Allah, suatu cahaya daripada Allah. Dan cahaya yang kedua itu adalah sabda Nabi. Dua nur ini diberikan kepada umat ini. Bagaimana umat ini menjalani kehidupannya ini dengan dua nur ini. Cahaya Quran dan cahaya daripada hadis. Dan inilah makna daripada ilmu dan zikir. Dan inilah perbedaan antara orang beriman dan orang yang kafir. Orang beriman di dalam makan dan minumnya senantiasa ikut sunnah Nabi. Orang kafir mereka makan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dengan adanya sunnah, disitulah adanya perbedaan kita dengan orang-orang kafir. Nah, kita adalah apa yang senantiasa menyempurnakan perintah Allah, menyempurnakan daripada hukum-hukum daripada Allah, dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi di dalam kehidupan kita. Dan inilah hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala kerja kita.
Dan hendaknya kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini kuat di dalam mengerjakan kerja kita ini. Dan umat ini diberikan dua tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tanggung jawab sifatnya infiradi, ada tanggung jawab yang sifatnya istimai. Tanggung jawab infiradi apa? Menjadikan diri setiap kita ini menjadi orang-orang yang menyempurnakan sunnah di dalam diri kita. Nabi kita diberikan suatu syariat di dalam menjalani kehidupan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi, aku telah memberikan suatu syariat kepadamu di dalam menjalani kehidupan. Dan inilah asal daripada kehidupan kita. Dan inilah tujuan daripada kita membuat usaha ini. Supaya kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa wujud di dalam diri kita. Kita senantiasa berjalan sesuai dengan syariat agama kita. Inilah maksud daripada kita keluar. Bukan hanya sekedar keluar dari rumah kita. Tapi kita keluar daripada kejahilan. Bukan keluar dari rumah. Kalau hanya sekedar daripada rumah, banyak orang yang keluar daripada rumah. La yaghurrannakum taqallubuhum fil bilad. Janganlah kalian itu tertipu dengan orang-orang yang biasa keluar bolak-balik daripada negeri mereka. Kalian ini adalah orang yang diberikan tanggung jawab yang berbeda. Kalian adalah umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin. Bagaimana kalian menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam diri kita, di dalam diri kalian. Dan sebanyak apa kalian menyempurnakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam diri kalian, maka sebesar itu pula lah nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pertolongan di dalam kehidupan kalian. Karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala berjanji untuk senantiasa menolong para nabinya. Begitu pula lah orang yang senantiasa menghidupkan sunnah nabinya, mereka pun juga akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi Musa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mengalahkan Firaun, betapa zalimnya dia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala binasakan dia. Maka merupakan janji Allah untuk menolong daripada nabi-nabinya. Begitu pula menolong daripada orang-orang yang beriman yang berjalan sesuai dengan jalan nabinya. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menolong kita, maka tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kita. Yansurukumullahu fala ghaliba lakum. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menolong kita, tidak ada satupun makhluk yang bisa menolong kita. Itulah kita menjalani kehidupan kita, berjalan di atas ini, mempelajari daripada usaha ini. Untuk itu kita siapkan diri kita untuk usaha ini dan juga kita pelajari usaha ini dengan banyak-banyak bertanya. Bukan hanya sekedar kita kerja-kerja saja tanpa pemahaman sehingga hanya menjadi rutinitas saja. Maka siap semuanya, Pak. Maka boleh kita sampaikan kesiapan kita ini berapa lama? Mau siapnya 4 bulan, mau siapnya 1 tahun, mau siapnya 40 hari, boleh disampaikan niatnya, kata beliau. Tutup dengan doa faratul majlis. Subhanallah bihamdihi.